Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Rasulillah. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang perkara yang berhubungan dengan nikah. Jadi hukum-hukum nikah serta kaitannya dengan nikah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wal khamisu dan adapun yang kelima, an-nazru ialah melihat, lil mudawati untuk pengobatan, fayazuju maka boleh, nazru tabibi apa melihatnya dokter, minal ajnabiyati kepada ajnabiyah kepada wanita yang bukan mahram, ila maudi illati kepada tempat, allati yaitu tempat, yahtaju yang butuh ianya dokter, ilaiha kepada tempat, fil mudawati di dalam pengobatan. Nah, jadi yang kelima ini melihatnya dokter, melihatnya untuk pengobatan, maka ini boleh. Seperti melihatnya dokter kepada ajnabiyah, wanita yang bukan mahram, kepada tempat yang memang dokter butuh tempat tersebut untuk dilihat. Kemudian hatta mudawatil farji, sampai pun pengobatan kepada alat kelamin, sampai kepada pengobatan kepada farji atau vagina, kelaminnya perempuan. Ini boleh ketika dokter ingin mengobati kelamin perempuan atau melihat tempat itu untuk diobati, maka ini boleh dokter melihat alat kelamin perempuan. Wa yakunu dzalika. Nah, di sini wa yakunu dzalika dan ada apa mudawamah, maksudnya wa yakunu dzalika dan ada apa mudawamah, artinya pengobatan, bihuduri mahramin dengan hadirnya mahram. Jadi bukan hanya dokternya melihat sendiri atau dia di ruangan sendiri, maka di sini adalah wa yakunu dzalika dan ada apa pengobatan bihuduri mahramin dengan hadirnya mahram. Jadi ada orang ketiga, maksudnya entah mahram, entah suaminya, entah ayahnya, entah adik kandungnya, entah siapapun yang menemani si wanita ini sedang diobati. Au jaujin atau suaminya. Ya, jadi mahramnya harus ada itu, jaujin. Suaminya harus ada, ausaidin atau tuannya. Wala takuna dan tidak ada. Hunaka ialah di sana imro'atun apa perempuan, tu'alijuha yang mengobati siapa perempuan pada pengobatan. Jadi ada syarat untuk seorang dokter ini mengobati kelaminnya perempuan dan melihat serta memegang pun tidak masalah, asalkan yang pertama adalah dihadiri oleh mahramnya. Selain dia diobati, ditemani oleh mahramnya, kemudian ditemani oleh suaminya. Kalau nggak ada mahram ya suami, ausaidin atau tuannya, zaman dulu budak. Dan di sana memang tidak ada dokter perempuan yang mengobatinya. Wasadisu dan adapun yang keenam, an-nazru ialah melihat li syahadah untuk berpersaksian, alaiha kepada ajnabiyah. Fayang zuru maka melihat asyahidu siapa laki-laki yang bersaksi, farjaha pada kemaluannya ajnabiyah, inda syahadati ketika persaksiannya rojul bizina dengan zina. Jadi di sini Fayang zuru dan melihat asyahidu siapa laki-laki yang bersaksi, farjaha pada farjinya perempuan, inda syahadatihi ketika bersaksinya si syahid, orang yang menyaksikan, bizinaha dengan jinahnya perempuan ajnabiyah, au wiladatiha atau melahirkannya
perempuan atau ajnabiyah. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa yang keenam ini melihat untuk bersaksi atasnya ajnabi atau wanita yang bukan mahram, maka melihatnya orang yang bersaksi pada farjinya ajnabiyah ketika ia bersaksi dengan persaksian jinah, uh, dengan persaksian jinah, kasus jinah, atau kesaksian melahirkannya si ajnabiyah. Nah, ini adalah dibolehkan. Nah, dibolehkan melihatnya farjinya ketika dalam bentuk persaksian. Nah, persaksian dengan sebab jinah, jinah ajnabiyah atau melahirkannya ajnabiyah. Nah, jadi boleh untuk hal demikian. Fa in ta'ammada, maka jika sengaja, jika sengaja siapa si syahid an-nazra pada melihat ligoili syahadati dan bukan selain untuk persaksian, fasaq maka fasik siapa syahid, warudat maka ditolak syahadatuhu apa persaksiannya. Nah, di sini jika ia sengaja melihat dengan tujuan selain bersaksi, maka ia dihukumi fasik dan persaksiannya ditolak seketika itu. Nah, jadi bahaya sekali. Nah, selanjutnya, au an-nazru atau melihat lil muamalati untuk muamalah, untuk jual beli dan sebagainya, lil mar'ati untuk perempuan fi goirihi di dalam jual beli, wa goirihi maksudnya di selain jual beli. Nah, jadi yang selanjutnya adalah memandang atau melihat karena untuk melakukan transaksi jual beli atau yang lainnya dengan seorang wanita, fayajuzu maka boleh an-nazru apa melihat, ay nazruhu maksudnya boleh melihatnya lelaki laha baginya ajnabiyah, wa qauluhu dan perkataannya musannif, adapun perkataannya musannif ilal wajhi kepada wajah, minha dari mar'ah, khosotan hal dalam keadaan khusus, yarji'u yang kembali, yarji'u yang kembali ialah kembali apa kaul li syahadati untuk persaksian, wal muamalati dan muamalah. Nah, jadi di sini penjelasannya, adapun ungkapan musannif ilal wajhi, ilal wajhi maksudnya adalah tertentu hanya memandang bagian wajahnya saja, kembali pada permasalahan persaksian dan transaksi. Nah, ini jadi boleh yang ke-8 ini ketika seseorang melihat ajnabiyah atau lawan jenisnya wanita yang bukan mahram, maka boleh hanya wajahnya saja secara khusus, secara tertentu. Nah, hal ini kembalikan untuk tujuan muamalah dan persaksian, tidak yang lain. Nah, maka ketika orang muamalah atau bersaksi ya wajahnya, muamalah apalagi ya harus wajahnya, bukan yang lain, bukannya dadanya dan apalagi farjinya bukan, dan badannya bukan, tapi hanya wajahnya saja dan yang mungkin kedua telapak tangan. Nah, wasabi adapun yang ketujuh an-nazru ialah melihat ilal amati kepada amah, kepada budak perempuan, inda ibtiya'iha ketika membelinya amah, au syira'iha maksudnya adalah ketika membelinya amah. Fayajuzu maka boleh an-nazru ialah melihat ila kepada al-maudhi'i kepada tempat, allati yaitu tempat, yahtaju yang butuh. Nah, yang butuh siapa rojul ila taklibiha kepada membolak-balikannya. Membolak-balikannya siapa? Allati. Jadi yang ketujuh ini melihat kepada budak perempuan ketika membelinya. Maka boleh
boleh melihat kepada tempat-tempat yang memang butuh seseorang tersebut kepada membolak-balikannya si amah ini, membolak-balikannya pada si amah ini. Jadi ketika seseorang mau membeli budak, maka dia diperbolehkan melihat kepada budak tersebut, melihat depan, belakang, samping, kanan, kiri. Nah, ini dia. Jadi ketika kita kan mau membeli sesuatu, maka kita harus melihat kanan, atas, bawah, segala macam, cacat enggak, dan sebagainya. Maka kita harus melihat maupun wajahnya. Nah, di sini fayang zuru, maka boleh melihat siapa rojul atrofaha pada anggota-anggota luarnya badannya amah, wasya roha dan rambutnya amah, budak perempuan, la aurataha, bukan pada auratnya amah. Nah, jadi bukan pada auratnya yang dilihat ketika orang mau membeli budak. Maka selain itu dibolehkan, artinya dia melihat luarnya pada budak tersebut, anggota-anggota luar badannya amah, atau rambutnya amah, wajahnya amah, tangannya amah, ini boleh. Tapi selain auratnya tetap dilarang, tidak boleh. Itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.